kita akan coba jelaskan berkaitan dengan catatan ASG. Sebaiknya mungkin perlu dibuat segmen yang lebih awal berkaitan dengan pembahasan di segmen-segmen selanjutnya. Secara umum ini adalah materi awal yang disiapkan untuk melengkapi beberapa video yang mungkin sudah ada sebelumnya. Ini berkaitan dengan pelaksanaan perkuliahan, berkaitan dengan pembahasan dan juga mungkin komponen penilaian untuk kita diskusikan, berkaitan dengan tugas-tugas dan juga mungkin ujian dan selanjutnya. Baik, kita lanjut langsung ke slide berikutnya. Ya, secara umum biasanya pelaksanaan dari suatu kelas itu ada komponen penilaian, ada bagian presensi atau kehadiran. Nanti kita akan coba jelaskan mengapa, ada bagian tugas, mungkin ada bagian UTS dan ada bagian UAS. Mungkin kalau UTS dan UAS sudah cukup lazim digunakan sebagai bahan evaluasi dari pencapaian tujuan perkuliahan. Hari ini kita mungkin akan fokus lebih banyak di bagian tugas dan presensi berkaitan dengan pelaksanaan kuliah atau kelas jarak jauh. Ya, secara umum ada 4 komponen ini. Mungkin ada komponen yang lain, misalkan ada presentasi jika suatu saat atau nanti diperlukan dari masing-masing peserta. Namun biasanya kalau presentasi diperlukan waktu yang cukup panjang untuk mahasiswa kelas yang besar, sedangkan mahasiswa kelas kalau misalkan hanya 5 atau 4 itu mungkin lebih cocok juga untuk melihat pencapaian apa yang sudah dipelajari dalam bentuk presentasi dari mahasiswa. Nah, di bagian pelaksanaan kelas jarak jauh kita kenal ada UTS dan UAS yang biasanya dilaksanakan pada jam kuliah atau jadwal ujian. Umumnya biasanya 2 jam atau kurang dari 2 jam, kemudian itu langsung dikumpulkan secara online. Sedangkan kalau misalkan tugas biasanya itu dilaksanakan ada jeda waktunya, entah itu jeda waktu beberapa jam atau misalkan bisa sampai 4 jam, 5 jam dari pemberitahuan, atau mungkin bisa lebih leluasa, kurang lebih 7 hari atau seminggu baru dikumpulkan. Nah, kita langsung saja ke slide berikutnya untuk mencoba mengelaborasi penjelasan berkaitan dengan kehadiran untuk kelas jarak jauh berkaitan dengan presensi. Baik, untuk presensi ini di kelas jarak jauh kita beruntung sudah ada sistem yang mencoba melengkapi database kita. Di sini ada beberapa gambar untuk ilustrasi dari presensi. Ya, misalkan kita bisa melihat bahwa presensi untuk kelas jarak jauh atau kelas online itu tidak semudah pada saat pelaksanaan kelas biasa atau kelas tatap muka pada umumnya. Biasanya diperlukan usaha untuk effort untuk kelas biasa, untuk datang, persiapan, mungkin ada jadwal pagi, mungkin ada jadwal siang yang mungkin mengantuk, atau jadwal pagi yang mungkin diperlukan persiapan bangun pagi, atau mungkin ada kelas sore juga, atau mungkin juga ada kelas pengganti tambahan, itu diperlukan usaha. Sedangkan untuk presensi kelas jarak jauh ini usahanya adalah mencoba untuk fokus melaksanakan absensi secara mandiri melalui sistem CX. Nah, itu dilaksanakan pada saat jam kuliah, misalnya kurang dari 2 jam atau kurang lebih 2 kali 50 menit. Pada saat jam kuliah itu masing-masing mahasiswa diperlukan aktif untuk melakukan presensi secara mandiri.
Di sini ada beberapa grafik atau juga angka dalam tabel yang bisa kita coba jelaskan sedikit. Jadi dari absensi mandiri itu menunjukkan sikap dari mahasiswa untuk bisa fokus atau hadir di kelas meskipun hanya sekedar klik absensi mandiri secara cepat begitu. Tapi itu ternyata tidak cukup mudah untuk beberapa mahasiswa ini. Contohnya saja, untuk bisa melakukan absensi mandiri mungkin masih ada yang sangat sedikit jumlah pertemuannya, misalkan 0 pertemuan atau mungkin 1 kali pertemuan. Sedangkan di sini kita lihat ada kelas yang dominan sudah cukup banyak hadir, misalkan di sini kurang lebih 16 pertemuan dalam satu semester. Kemudian ada juga kelas yang lain, misalkan ini contoh gambar yang kelas 1, ini kelas 2, ini kelas 3 untuk 2 SKS, sedangkan ini contoh untuk kelas yang misalkan 3 SKS. Jadi kita lihat ada beberapa pertemuan yang lebih dari 16 kali. Umumnya pertemuan untuk 2 SKS, kelas 2 SKS dalam satu semester itu dijadwalkan untuk 16 kali pertemuan, di mana pada minggu ke-8 dan minggu ke-16 biasanya dilaksanakan UTS atau ujian. Nah, mungkin kedepannya akan lebih ketat lagi pelaksanaan kuliah di kampus, yaitu wajib 16 minggu seperti itu, sebagaimana di beberapa kampus lain. Namun ada juga yang biasanya dengan memadatkan materi, ada yang mencapai kurang dari 16 misalkan, dan itu mungkin perlu diperbaiki. Ini contohnya kita bisa melihat jumlah mahasiswa yang misalkan hadir rajin, ini ada di angka sekitar 10 mahasiswa yang selalu hadir misalkan. Sedangkan ada beberapa juga yang hadir secara mandiri, absensi mandiri mungkin masih setengah atau persentase 60%, kurang dari 60% misalkan. Ada juga yang kelas kita lihat ini dominan atau sekitar 15 orang misalkan, ini juga hadir penuh misalkan sampai pelaksanaan kuliah dari awal sampai yang terakhir. Oke, ini juga relatif sama ceritanya untuk yang kelas 3 SKS. Jadi mungkin ada lebih dari 20 kali pertemuan, karena mungkin ada 1 SKS tambahan dibandingkan 2 SKS. Ya, kemudian ini beberapa angka tabel dari mahasiswa yang kita bisa lihat. Ini saya ambil acak aja dari beberapa kelas yang ada. Jadi ada yang mahasiswa itu yang cukup rajin melaksanakan presensi mandiri, misalkan pasti dia akan mendapatkan persentase 100%, tapi ada juga yang cukup kecil di kisaran 60%, 58% begitu. Nah, untuk performa kelas kita bisa melihat tiap minggu, misalkan kita bisa melihat kehadiran mencapai 88%, 94%, atau mungkin ada yang sangat kecil kurang dari 80%, misalkan pada minggu keberapa, minggu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mungkin pada minggu ke-8, mungkin seperti itu. Jadi di sini merupakan sikap untuk fokus dan bisa mengingat dari instruksi yang sudah disampaikan di jalur komunikasi, misalkan di grup WhatsApp kelas, yang tidak lupa untuk sering mengingatkan jangan lupa melakukan absensi mandiri untuk mahasiswa selebihnya itu kepada mahasiswanya. Mungkin pada saat PRS misalkan 3 minggu atau 4 minggu awal itu ada beberapa mahasiswa yang terkendala, itu mungkin masih dibantu karena ini berkaitan dengan presensi mandiri. Jadi kita akan melihat keadilannya, bagaimana fokus mahasiswa melaksanakan hal tersebut. Meskipun begitu ada juga yang mungkin sudah mengumpulkan tugas atau melaksanakan ujian tetapi lupa presensi, tapi tugasnya tetap dihitung, presensi juga dilakukan secara otomatis juga dihitung.
dihitung seperti ini. Kemudian ini adalah beberapa contoh kelas ya, kita bisa melihat ada persentase yang kehadiran, misalkan ada 16 pertemuan yang dihadiri 91%, ada yang kehadiran 25 dihadiri mahasiswa 87%, atau ada juga yang cukup kecil persentasenya. Jadi ini bisa dilihat performa untuk individu, kelas, dan juga ITB akan lebih mudah melihat performa dari pelaksanaan perkuliahan dari SKS yang dibebankan kepada dosen dan mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar, seberapa besar persentase yang dilaksanakan. Nah, ini adalah ilustrasi penghubung antara presensi dan tugas sebenarnya ya. Kita melihat ada ilustrasi di bagian kiri dan ilustrasi di bagian kanan. Ini hanya untuk menunjukkan data-data dari pelaksanaan kelas jarak jauh. Jadi kalau misalkan kita ada tugas, itu semata-mata atau umumnya itu digunakan untuk kontrol apakah mahasiswa itu melihat atau membaca atau memahami materi. Ya, seperti ini misalkan ilustrasi kalau misalkan ada tugas. Ini beberapa, jadi tidak semua yang aktif untuk mengakses dalam melaksanakan tugas. Nah, ada kemungkinan juga kalau tugas itu tidak diberikan, itu ditunjukkan contoh seperti ini. Ini adalah contoh link video yang relatif tidak ada informasi tugas. Di sini biasanya berkaitan dengan pembahasan. Nah, ini hanya mahasiswa yang mungkin merasa perlu saja untuk melihat, dan ini kalau kita tidak buat sistem tugas, berkemungkinan ya kita bisa melihat misalkan dari mahasiswa jumlah pesertanya 35, maksimal yang mengakses hanya 12, 6, atau 7, dan itu kalau kita biarkan secara sistem hanya akan ada sedikit mahasiswa yang belajar melaksanakan kuliah tersebut, yang artinya atmosfer dari pelaksanaan perkuliahan mungkin perlu diperbaiki, karena bisa jadi hampir sebagian besar tidak melaksanakan perkuliahan untuk kontrol itu. Jadi tugas mungkin akan sangat membantu kita, karena mungkin kalau tidak ada tugas kita atau saya sendiri juga mungkin akan tidak melaksanakan atau tidak mencoba mengecek video tersebut. Jadi kita akan coba lihat beberapa ilustrasi untuk persentase tugas yang sudah dikumpulkan di slide berikutnya. Di slide ini adalah contoh untuk tugas. Misalkan kita punya ilustrasi pada minggu kedua diberikan tugas pertama. Nah, yang mengumpulkan mungkin hanya sekitar 82%, sedangkan minggu ketiga mungkin ada peningkatan 89%. Nah, beberapa tugas itu umumnya untuk mengecek materi yang sudah disampaikan itu apakah bisa diserap dan dipahami oleh mahasiswa yang nanti mungkin akan dievaluasi di tugas atau mungkin pada saat ujian. Beberapa tugas juga misalnya diberikan melalui penjelasan secara sinkron atau pertemuan online dengan kelas Zoom, atau mungkin kelas dari Office, misalkan Microsoft Office kelas online. Oke, ini beberapa ilustrasinya. Kalau ada pertemuan, ada yang hadir hanya misalkan 17, ada yang 6, atau mungkin ada yang hadir banyak begitu. Nah, kemudian ada tugas, kemudian diberi jeda waktu misalkan beberapa jam untuk melaksanakan pengumpulan tugas, untuk melihat sinkronisasi, fokus, dan kemampuan mahasiswa untuk mencatat misalkan atau memahami materi. Itu juga kita bisa lihat. Nah, pelaksanaan tugas ini juga memperhatikan beberapa petunjuk ya. Jadi misalkan ada beberapa petunjuk yang sudah diumumkan, ini apakah coba diikuti dengan baik, karena membaca instruksi yang cukup panjang ini juga tidak mudah rasanya untuk beberapa mahasiswa. Jadi untuk mengikutinya, ketentuannya, ini contoh ilustrasi misalkan ada petunjuk yang perlu diikuti. Jadi dari situ
cukup banyak hal yang dilakukan dan cukup komprehensif untuk menilai capaian atau tujuan perkuliahan dari mahasiswa. Demikian untuk penjelasan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.